Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung atau diberi pengetahuan tentang suara burung, dan kami diberi tentang segala sesuatu. Sungguh ini benar-benar karunia Allah. Wa husyira li Sulaiman al-junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuza'un. Satu hari Sulaiman menghimpun atau dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung yang mereka itu teratur dalam barisan yang rapi. Hatta idza atau ala wadi namam, hingga apabila mereka sampai di lembah semut. Qalat namlah, bicaralah sang ratu semut, ya ayuhan namal udkhulu masakinakum, hai sekalian semut, masuklah ke dalam sarangmu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, agar Sulaiman dan tentaranya tidak akan menginjak-injak kalian. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak tahu. Fatabassama dahikan min qawliha, maka Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengarkan perkataan ratu semut itu. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan dia pun berdoa, ya Tuhan, berilah aku pengetahuan, ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan bagaimana aku bisa beramal soleh yang Engkau ridha. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, salah satu atau mungkin satu-satunya atau seharusnya hasil akhir Ramadan itu adalah terbentuknya nafsu kita itu menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nyaman. Nafsu mutmainnah ini sebenarnya ini kata kuncinya di sini. Persoalan orangnya seperti apa, di mana, mau jadi apa, itu urusan yang berbeda. Nafsu mutmainnah ini bukan nafsu yang faktor eksternal mempengaruhi dia, tapi betul-betul datang dari peningkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, saya tadi di awal membacakan kisah, satu petikan cerita dalam Al-Quran terkait Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bisa dikatakan satu dari sedikit pemimpin dunia yang diyakini oleh beberapa pakar sejarah menguasai dunia seluruhnya waktu itu. Jadi ada yang mencatatkan sangat sedikit orang yang pernah berkuasa atas dunia waktu itu atau sampai sekarang. Orang yang paling layak sombong, karena sebab memiliki kekuasaan tidak hanya menguasai manusia tapi juga jin. Ini belum pernah ada ini raja, sultan, presiden yang menguasai jin. Kalau dikuasai jin mungkin ada. Bukan cuma jin tapi disebutkan juga burung. Bahkan ketika kisah tadi menceritakan Nabi Sulaiman bisa paham bahasa semut, ini sebenarnya ilustrasi, kalaulah boleh saya mengatakan ilustrasi, walaupun kisah ini tidak memerlukan takwil sebenarnya.
tapi menunjukkan seorang raja diraja yang sampai rakyat sekecil semut pun dia perhatikan. Kira-kira begitu. Yang menarik itu tadi, Nabi Sulaiman punya nafsul mutmainnah, jiwa yang nyaman, jiwa yang tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Enggak panik. Kita ini banyak baru punya jabatan sikit aja udah panik. Cara jalan, cara ngomong, kawan berubah. Lebih suka menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan keadaan yang menyesuaikan diri dengannya. Tadi sewaktu jalan kemari, saya sambil membuka, mohon maaf ini kebiasaan buruk ini, membuka HP saya, ada tulisan adik, katanya sih, saya belum konfirmasi, dari Ustadz almarhum Tengku Zulkarnain. Saya tidak baca semua, tapi saya secara global saya baca itu, yang isinya ternyata dalam kondisi sebagai dai kondang, lebih dari 30 negara pernah dia datangi. Di Indonesia saya pikir umat Islam mana yang gak kenal dia. Itu ternyata masih biasa makan nasi campur garam saja di rumah, gitu. Ketika sang adik bertanya, ini cuman ini ceritanya ini bang, duit banyak, undang ceramah sana sini, tapi kenapa? Dengan tertawa beliau mengatakan bahwa, apa kau suruh aku makan duit dakwah itu untuk rumahku? Duit dakwah untuk dakwah lah, bukan untuk aku. Nah, kalau saya menerjemahkan dalam khutbah ringkas ini, itulah nafsul mutmainnah, jiwa yang gak panik dengan posisinya, dengan levelnya di antara manusia. Kalau istilah saya panik, banyak orang yang gagap kayak Fir'aun. Baru yang dilakukan Fir'aun itu kan sebenarnya mempermudah ribuan orang Yahudi. Jadi bukan secara sadar dan sukarela orang Yahudi menjadi rakyatnya, tidak, tapi panik karena tengoknya sudah semua orang tunduk, apa yang dibilangnya diiyakan orang, apa yang disuruhnya dikerjakan orang. Wah, dia pikir dialah Tuhan. Sampai-sampai diabadikan dalam Quran itu kalimatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Gila itu Fir'aun. Tapi Fir'aun ini hanya sampel kecil yang Allah tampilkan. Jangan lupa ada di Quran menunjukkan akan banyak keturunan-keturunan Fir'aun secara psikis. Yang itu tadi, padahal menguasai ngatur nafas saja dia nggak bisa sendiri, kedip matanya saja nggak bisa diaturnya sendiri, tapi merasa dia yang punya semuanya. Mati juga nya dia. Namrud mati juga nya itu. Ini pertama ini. Kedua, kisah Daud ketika muncul ini. Daud ini kan skenarionya nggak nampaknya. Kalau Bapak nanti buka Quran, ujung juz kedua kalau saya tidak khilaf itu, atau ujung juz ketiga, ini afwan, ini saya agak bimbang, itu tentang pertempuran Talut melawan Jalut. Itu ada satu lembar di ujung juz itu menceritakan kisah mereka dia ini. Itu yang menarik, itu kisah itu tidak menceritakan tentang Daud, nggak disebut-sebut. Yang diceritakan orang Israel bilang, carilah panglima perang supaya kami perang untuk ngadapin Jalut. Udah kurang ajar kali Jalut sama kami. Nabinya bilang apa? Nanti kalau disuruh perang lari kalian? Enggak lah, masa kami lari? Anak-anak kami, istri kami, semuanya menderita. Kami akan berperang habis-habisan. Maka Allah memilih Talut. Begitu Talut dipilih Allah jadi panglima, terkejut mereka. Ini penyakit manusia ini. Nah, kenapa Talut? Apanya ini? Kayaknya salah ini Allah. Masa Talut? Lah kenapa rupanya? Ya, duit tak punya dia, jaringan sosialnya tak ada. Kenapa pula dia yang harus jadi panglima? Kan banyak di antara kami yang lebih hebat dari Talut.
Nah, ini diukurnya pilihan Allah dengan cara berpikir dia. Itu juga yang terjadi pada bangsa Arab Mekah waktu Nabi Muhammad muncul. Kok kau yang jadi nabi? Padahal banyak pemimpin di dua kota besar, Taif sama Mekah ini. Kenapa pula kau yang muncul? Iyalah kau anak bangsawan, tapi kau miskin Muhammad. Apa yang punya kau? Jadi mereka membayangkan dakwah ini kan butuh biaya. Harusnya kan orang yang punya duit lah. Kira-kira begitu. Tapi apa kata Allah? Bahwa Talut ini dipilih karena dia punya dua hal. Pertama, dia memiliki kekuatan fisik yang tidak bisa kalian tandingi. Dan kedua, dia memiliki kekuatan ilmu. Jadi strategi, dia ahli strategi perang. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ribuan orang berangkat untuk berperang. Begitu sampai di salah satu sungai, Talut bilang apa? Kita mau lewat sungai ini. Saya perintahkan kepada kalian jangan minum air sungai kecuali secukupnya untuk kepentingan menghilangkan haus saja. Karena kalau kalian minum berlebihan, maka kalian tidak akan bisa ikut perang. Melintas mereka. Apa yang terjadi? Ya manusia lah. Kalau sudah buka puasa, kalau bahasanya lupa kita. Itu yang paling sering terjadi. Kalau udah tersentuh es itu tak berhenti minumnya. Kalau sudah tersentuh teh manis itu tak berhenti minumnya sampai habis. Sampai terengah-engah. Ribuan orang, tersisa cuma 300-an orang saja. Makanya ada yang mengatakan pasukan yang dibawa Talut itu persis sama dengan jumlah pasukan yang dibawa Muhammad ke medan perang Badar. Yang 300-an orang ini memang orang pilihan ini. Begitu jumpa pasukan Jalut yang luar biasa banyaknya, mereka berdoa dan doa mereka diabadikan dalam Quran. Allahumma afrigh alaina sabra, wahai Tuhan kasih kami sabar. Wasabbit aqdamana, tolonglah walaupun kami melihat jumlah mereka jauh lebih besar dari kami, tolonglah jangan biarkan kaki kami mundur karena sebab lemahnya jiwa kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami dari orang kafir ini. Ini jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman sama Allah. Jadi kalau orang sudah nyaman sama Allah, tak ada yang ditakutinya itu. Hidup ini jalan lempang saja. Lempang kemana? Menuju ridho Allah, menuju surga Allah. Dunia ini modal. Kaya syukur, nggak kaya nggak masalah. Jabatan ada, alhamdulillah. Tak ada jabatan, tak apa-apa. Karena ridho Allah bisa diambil dengan semua posisi hidup kita kok. Itu yang harus kita pahami. Lihatlah paniknya Israel. Ketika satu hari selepas subuh ternyata Israel sudah melakukan kajian intelijen dan semua strategi mereka kerahkan untuk membunuh satu orang. Dan satu orang ini sebenarnya adalah manusia yang secara fisik tidak berdaya. Pagi itu dia berangkat pulang sholat subuh, disorong dengan kereta sorong oleh ajudannya. Kenapa dia disorong dengan kereta sorong? Karena dia tak bisa jalan. Bahkan pendengarannya pun dikatakan kurang begitu bagus. Matanya juga ada masalah. Pernah belasan, kalau saya tidak khilaf, tahun di penjara Israel. Apa yang dilakukan Israel? Israel mengerahkan helikopter tercanggih yang pernah ada dalam sejarah dunia. Itulah Apache. Dan menembakkan rudalnya. Itu kan serangan pengecut ini. Apache itu helikopter militer, tempur, rudal. Coba bayangin ini. Untuk nyerang siapa? Orang yang baru pulang sholat subuh. Di mana logika perang? Bukankah itu tindakan pengecut sebenarnya? Tapi apa yang terjadi? Israel merasa berhasil. Setelah terbunuhnya Syekh Ahmad Yasin, yang dikabarkan hanya menyisakan kepalanya saja, badannya hancur oleh serangan itu. Apakah Syekh Ahmad Yasin takut dan orang-orang Hamas takut? Apalagi sekarang ini untuk memberitakan bahwa pasukan darat sudah bergerak ke Gaza saja. Hari ini yang saya baca terjadi perselisihan di antara pemberitaan Israel. Pertama mereka bilang kami sudah bergerak. Yang satu bilang apa? Oh enggak, mobilisasi pun belum. Itu menunjukkan sebenarnya kegamangan intelijen mereka karena mereka pernah kalah besar. Jangan lupa itu, mereka pernah kalah besar dalam perang beberapa tahun yang lalu, juga setelah sebulan mereka membombardir Gaza di bulan Ramadan. Ingat itu.
Itu ada satu cerita menarik tentang pasukan siluman Hamas itu yang masuk ke dalam tanah dan mereka terkurung 20 hari di dalam. Dan akhirnya mereka keluar. Mereka cerita, kami ada sekian orang, kurma yang kami punyai, itulah yang kami belah, kami bagi-bagi di antara kami, dan dinding batu terowongan itu mengeluarkan air, dan itulah minuman kami. 20 hari. Itu menghasilkan pasukan Israel yang stres, gila banyak. Pemimpin-pemimpin mereka yang terbunuh juga banyak. Dan hari ini Hamas bisa membuktikan tidak ada kota di Israel yang tidak bisa dijangkau oleh rudal yang dimiliki atau roket yang dimiliki oleh pasukan Hamas dari Brigadi Izzuddin Al-Qassam. Apakah mereka takut? Tidak. Apakah anak-anak di sana takut? Tidak. Apakah ketika kematian menimpa salah seorang mereka, mereka takut? Tidak. Tapi kenapa mereka menangis? Itu manusiawi. Nabi mengatakan air mata boleh menitis, tapi keberanian tidak boleh hilang. Itu yang terjadi juga pada Anas bin Nadhr. Ketika pasukan muslim kucar-kacir berlari ke arah Bukit Uhud dan pasukan yang dipimpin Khalid dari pasukan Quraisy itu menyerang umat Islam, sedikit-dikitnya pasukan muslim terbunuh sekitar 70-an orang. Anas bin Nadhr bukan berlari ke arah Gunung Uhud, tapi berlari ke arah pasukan Quraisy. Ketika dibilang, "Hei Anas, sana." Dia bilang apa? "Enggak, sana." Kenapa? Karena aku mencium bau surga di sana. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang fokus hanya kepada Allah. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang enggak pernah panik. Wah, saya sudah kaya, saya sudah sukses, Pak. Sukses itu nanti kalau kaki sudah nginjak tanah surga, itu baru sukses namanya. Kalau cuma sekedar punya uang, kalau cuma sekedar punya simpanan, hati-hati, itu bukan sukses. Belum tentu itu sukses. Bisa jadi itu kesulitan di akhirat ketika harus mempertanggungjawabkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu rabbul 'arsyil 'azim. Allah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Dialah Tuhan yang punya arsy yang besar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Satu lagi bentuk nafs mutmainnah yang kalaulah kita hubungkan dengan Idul Fitri, itu Rasulullah SAW. Ini kata Nabi, kata Aisyah istrinya, rumah kami itu nggak pernah ada masak sedikit-dikitnya per 3 bulan. Kalau bahasa beliau dalam hadis, 3 purnama itu nggak ada yang dimasak. Ini siapa ini? Ini utusan dari yang punya langit, bumi, punya matahari, punya semesta, punya surga, punya neraka. Dan Allah pernah nawarin tuh, aku bisa rubah ini gunung-gunung jadi emas semua asal kau mau Muhammad. Apa kata Nabi? Tidak. Aku cuma mau bisa makan sehari, tak makan sehari. Artinya apa? Supaya aku bisa merasakan penderitaan orang-orang susah. Satu hari Nabi pulang, ketika tengoknya keluarga sudah sekian lama tak makan. Muka istri sudah berubah, anak cucu juga sudah pada ikut tak makan. Dia pergi ke masjid, dia doa. Waktu itu betul-betul dia doa minta rezeki dari Allah. Datang Utsman ke rumah Nabi. Mana Rasulullah? Masjid. Baik. Sepertinya dia doa. Doa. Kami lapar Utsman. Udah sekian lama kami tak makan. Utsman nangis. Kenapa ibu nggak bilang sama kami? Kan ada aku, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zaid bin Qais, Sabit bin Qais. Ini sama aja buat masalah. Udah, bentar dulu.
Dia pergi ke pasar, dia beli gandum, dia beli kurma, dia beli kambing, dia suruh istri keluarganya masak itu kambing, buat masakan yang Rasulullah suka. Diantar banyak-banyak ke rumah. Nabi pulang tanya, apa ini kok banyak makanan ini? Aku cerita tadi sama Utsman, kita lapar. Nabi balik ke masjid, apa kata Nabi? Ya Allah, aku ridho kepada Utsman, tolonglah ridhoi Utsman. Kira-kira begitulah doa Nabi. Maka kalau ada kelebihan Bapak hari ini hari raya, coba cari keluarga yang makan tak makan itu. Jangan suruh pembantu, datang sendiri, bawa, antar ke rumahnya. Itu dalam itu. Karena orang yang seperti itu doanya kalau dia ucapkan tulus sama kita, bantu kita itu. Itu yang pernah dibilang Nabi, bersedekahlah kalian walau sekerat daging, karena itu bisa menyelamatkan kalian dari api neraka Allah. Nah, kesimpulan khutbah saya, inilah Idul Fitri. Kita berada di level asal kita untuk merasakan rasa nyaman, sama seperti seorang anak kecil yang sering saya ilustrasikan. Anak kecil itu tak peduli mak bapaknya kaya, itu nggak penting sama dia itu. Sama dia yang dia peduli ada mak bapaknya sama dia. Nggak ada anak-anak balita itu sporing dari rumah gara-gara miskin kali orang tuanya, tak ada itu. Sama mereka, bahkan dibawa ke rumah orang kaya sekalipun, kalau bapaknya pulang dia minta ikut pulang, walaupun semua disiapkan. Itulah anak-anak. Seharusnya begitulah kita sama Allah. Dikasih jabatan, dikasih harta, itu bukan segala-galanya. Terserah Tuhan, kau mau kasih apa saja, asal jangan kau tinggalkan kami. Walau Ramadan sudah pergi, tapi jangan tinggalkan kami. Wa'lam wa Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.